Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia di tema 1, yaitu tentang ide pokok bacaan. Nah, sebelum menginjak ke ide pokok bacaan, alangkah baiknya kita mengulang kembali materi tentang paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, satu paragraf itu terdiri dari lebih dari satu kalimat, bisa 2 atau 3 kalimat atau 4 kalimat tergantung isi dari paragraf. Ciri umum paragraf itu adalah baris pertamanya menjorok ke dalam. Nah, ini contoh paragraf ya anak-anak. Nah, ibu bedakan warnanya agar anak-anak bisa menghitung ada berapa kalimat dalam satu paragraf di bawah ini. Ternyata di bawah ini ada 4 paragraf. Satu kalimat itu dimulai dari awal huruf kapital sampai titik. Itu disebut satu kalimat. Nah, satu paragraf di bawah ini terdiri dari 4 kalimat. Dari mulai tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong, ini satu kalimat. Kemudian gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Ini kalimat kedua. Kemudian gotong royong dilakukan demi mencapai suatu tujuan bersama, ini kalimat ketiga. Dan tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan, ini kalimat keempat. Itu tentang paragraf ya anak-anak. Nah, selanjutnya pengertian ide pokok bacaan. Ide pokok bacaan adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Jadi isi dari suatu paragraf itu inti dari idenya itu, inti dari gagasannya itu ada di ide pokok bacaan. Kemudian fungsi ide pokok bacaan, fungsinya adalah menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kemudian kita menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang kemudian disebut ide pokok atau pikiran utama. Nah, ide pokok ini disajikan ke dalam bentuk kalimat utama yang biasanya terdapat di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Jadi anak-anak ingat ya, biasanya kebanyakan ide pokok itu berada di awal paragraf. Dapat juga di tengah ataupun di akhir paragraf, tapi kebanyakan ide pokok itu disajikan di awal paragraf. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Kemudian contohnya seperti ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Titik. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Titik. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ternyata terdapat 3 kalimat ya di sini ya. Yang mana ya Bu ide pokoknya? Ide pokoknya adalah kalimat pertama, kalimat yang ada di awal, yaitu yang berwarna merah. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya yaitu ada di kalimat selanjutnya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kemudian contoh yang kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Titik. Kemudian kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Nah, terdapat 4 kalimat ya di dalam paragraf di atas. Nah, yang mana ide pokoknya? Ide pokoknya itu kalimat yang pertama ya, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Dan kalimat pengembangnya adalah kalimat selanjutnya, yaitu kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Kenapa Bu ide pokoknya ini ada di kalimat yang pertama? Nah, karena kalimat yang pertama ini menceritakan ide atau inti dari kalimat-kalimat selanjutnya di dalam paragraf tersebut. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Kemudian materi IPA tentang organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan, seperti kita tahu ya anak-anak, bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Hewan dapat bergerak, katak dapat melompat, kuda dapat berlari, kemudian kucing pun dapat berjalan. Pun manusia juga bergerak. Manusia bisa menari, kemudian bisa angkat beban, bisa melompat, bisa berlari. Karena kenapa? Karena makhluk hidup memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alat gerak pasif dan yang kedua ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif di tubuh makhluk hidup adalah tulang dan alat gerak aktif di tubuh makhluk hidup adalah otot. Mari kita bahas. Nah, mengapa ya tulang termasuk alat gerak pasif? Ini tulang ya, anak-anak, tulang atau rangka. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang bergerak karena adanya otot. Jadi kalau kita hanya punya tulang tapi tidak punya otot, tidak punya daging, kita tidak akan dapat bergerak. Kenapa? Karena yang merupakan alat gerak pasif itu adalah otot. Jadi kalau kita selama ini berbicara, saya berlari karena saya punya tulang kaki. Nah, tulang kaki tidak bisa bergerak aktif, hanya bisa bergerak pasif. Jadi fungsi tulang itu yang utama sebetulnya adalah sebagai rangka atau pembentuk dari bentuk tubuh. Nah, kemudian yang kedua, mengapa otot termasuk alat gerak aktif ya? Nah, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Senyawa kimia yang bernama protein, aktin, dan miosin. Nanti anak-anak akan mempelajari di SMP atau SMA ya. Nah, kita lihat ilustrasinya pun di sini bahwa dengan adanya otot kita dapat mengangkat beban, kemudian dengan adanya otot kita juga dapat mengayuh sepeda karena otot merupakan alat gerak aktif. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.